Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Selamat pagi Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim. Kembali lagi bersama kami di 1467 AM www.radiomuslim.com. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada pagi hari ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, hingga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, di pagi hari ini Sobat Muslim masih bersama saya Yusuf. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini Yusuf akan memandu Sobat Muslim di program acara selanjutnya, yaitu di program Khazanah Islam. Di mana pada program Khazanah Islam di edisi pagi hari ini kembali akan kita simak dan dengarkan kajian rutin Sabtu pagi, yaitu kajian spesial serial Parenting Islami yang dibersamai oleh Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Mendidik anak dengan bertanya jawab, yang kembali akan kita pelajari bersama sebuah risalah buah karya Syekh Salim Sa'ad At-Tawil Hafizullah Ta'ala, yakni As'ilah wa Ajwibah Lisiori La Yastagni Anhul Kibaru. Dan risalah ini juga dapat Sobat Muslim download atau unduh yang telah tersedia di laman website kami di www.radiomuslim.com. PDF-nya dapat Sobat Muslim unduh secara gratis. Sekali lagi, Sobat Muslim bisa mengunjungi laman website kami di www.radiomuslim.com. Dan di pagi hari ini kami kembali mempersilakan Sobat Muslim. Bagi Sobat Muslim yang mempunyai pertanyaan atau konsultasi seputar parenting atau pendidikan anak kepada Ustadz Abu Salma Muhammad, kami persilakan di pagi hari ini Sobat Muslim bisa mencatat nomor interaktif Radio Muslim Jogja untuk bertanya di sesi kedua. Ya, di nomor 0823 2727 5333. Pertanyaan dapat dikirimkan via chat WhatsApp atau pesan singkat SMS. Sekali lagi, silakan bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya, insya Allah pada sesi kedua nanti akan kami beri kesempatan dan akan kita buka tanya jawab. Dan Sobat Muslim bisa layangkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau SMS di 0823 2727 5333. Ya, insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya, meneruskan pembahasan dari pekan lalu. Di pertemuan 32 kali ini kita akan membahas pertanyaan selanjutnya, yaitu di pertanyaan yang ke-67. Dan Alhamdulillah, di pagi hari ini kita telah terhubung secara langsung dengan beliau, guru kita Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Kita coba sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini, Ustaz? Baik, Mas Yusuf. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustaz. Dan terima kasih. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, atas kehadirannya kembali. Kembali terhubung di pagi hari ini. Semoga bisa memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Ya, Alhamdulillah, kita telah terhubung secara langsung dengan guru kita kembali, Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Dan mari kita persiapkan diri untuk kembali mempersiapkan catatan maupun alat tulis kita, agar kita bisa sama-sama mengambil banyak faedah ilmu bermanfaat yang insya Allah akan kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini. Dari studio Radio Muslim Yogyakarta kami mengucapkan
Selamat mendengarkan dan selamat belajar. Kepada Ustadzuna Abu Salma Muhammad dipersilakan falyatafadhol mashkur. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahaba li'ibadihi min asnafi ni'amihi khairan katsiran. Wa aqarra a'yunahum bil auladi dhukuran wa inathan liyanalu fawaida katsiratan wa birran waziran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ila an-nasi kafatan syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan muniran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan juga kawan-kawan yang semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun." Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah agar kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tentunya mengharapkan agar Allah mengkaruniakan rahmat untuk kita semua. Dan di antara kunci kita mendapatkan rahmat adalah kita menaati Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana tadi Allah berfirman dalam surat Ali Imran 132, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Ibadallah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, dan bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menegakkan hak-haknya Allah. Dan di antara haknya Allah yang paling tinggi tidak lain yang tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu Allah dan juga Rasul-Nya memerintahkan agar kita menunaikan haknya orang tua. Ya, kita menunaikan hak kedua orang tua kita. Ya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas ya dari kajian rutin kita yang membahas risalah atau kutayyib ya yang berjudul As'ilatu wa Ajwibatu Lissigari ma la yastaghni anhu al-kibaru, karya dari Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahul maula ya. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana ihsan dan mengajarkan hakikat ihsan. Dan di kesempatan tersebut kita telah membahas bahwasanya ihsan itu secara istilah terbagi menjadi nau'aini, menjadi dua macam. Yang pertama, al-ihsan yang berkaitan dengan hakullah, haknya Allah. Yaitu maknanya adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah dan dinukilkan di sini oleh Fadilatul Syekh, yaitu al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan dari deskripsi atau definisi yang diberikan oleh Nabi ini kita bisa melihat ada dua martabah, dua tingkatan, yaitu tingkatan musyahadah dan tingkatan muraqabah. Yaitu tingkatan seseorang yang dapat menghadirkan dirinya seakan-akan bisa melihat Allah, dan tingkatan yang di bawahnya adalah tingkatan di mana seseorang ketika tidak mampu menghadirkan dirinya bisa melihat Allah, dia menghadirkan dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan muraqabatullah. Dan ini adalah ihsan berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ya, jenis yang kedua adalah ihsan yang berkaitan dengan hukukul ibad atau hukukul makhluk. Hak-haknya makhluk atau haknya hamba. Yaitu apa? Yaitu budlu jami'il manafi'. Ya, yaitu mengupayakan segala bentuk kemanfaatan ya bagi orang lain.
yang mana bentuk kemanfaatan dan kebaikan tersebut adalah dengan berbagai macam sarana, dengan berbagai macam cara, dan juga tergantung dengan objeknya yang bertingkat-tingkat. Artinya di dalam berbuat ihsan itu memiliki tingkatan, ya. Nah, oleh karena itu setelah di sini Syekh menerangkan tentang ihsan, hakikat ihsan, terutama tentang haknya Allah, maka di sini Syekh menerangkan ihsan yang utama, yakni kepada makhluk adalah kepada orang tua. Di pertanyaan yang ke-67 ya adalah pertanyaan, siapakah manusia yang paling baik untuk disikapi dengan cara ihsan, dengan cara yang baik dan cara santun? Maka jawablah, tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Dari sini jamaah sekalian menggunakan Allah, ya. Jika kita melihat ya, di antara karunia dan nikmat yang Allah karuniakan, betapa banyaknya sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Karena betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat. Di antaranya surat An-Nahl tadi Allah mengatakan washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah atau syukurilah nikmat Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita apabila kita ringkas secara umum, secara global, ada 3 jenis nikmat. Ya, yang pertama adalah nikmatul ijad, nikmat keberadaan, nikmat eksistensi, nikmat yang tadinya kita tidak ada menjadi ada, atau nikmatul hayah, nikmat kehidupan, yang tadinya kita tidak hidup kita menjadi hidup. Dan ini nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hamba-hambanya. Yang mana para ulama menerangkan sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat apapun kecuali satu nikmat ini saja, nikmat hidup, nikmat ijad, nikmat keberadaan, maka ini sudah cukup bagi kita, maka ini sudah cukup untuk kita beribadah dan bersyukur kepada Allah atas satu nikmat ini. Tapi Allah begitu baiknya, Allah berikan kepada kita begitu banyak nikmat yang mana apabila kita berupaya untuk menghitungnya maka kita tidak akan sanggup dan kita tidak akan mampu. Yaitu nikmatul ijad. Lalu kemudian yang kedua adalah Allah berikan kita nikmatul imdad. Ya, nikmatul imdad. Nikmat berupa pertolongan, potensi, equipment, instrumen. Artinya ketika Allah ciptakan kita, Allah adakan kita tadinya tidak ada menjadi ada, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Allah berikan kepada kita segala bentuk potensi-potensi dan segala bentuk sarana-sarana yang dapat menyokong kita dan mendukung kita agar kita bisa hidup dengan baik di muka bumi ini. Nah, di antara nikmatul imdad ini yang paling besar adalah Allah hadirkan bagi kita orang tua kita. Bahkan hadirnya kita adalah dengan sebab orang tua kita. Kalau kita bicara tentang nikmatul ijad, nikmat keberadaan, yang menciptakan kita siapa? Allah yang ciptakan kita. Tapi Allah ciptakan sebab. Sebab akhirnya kita bisa lahir di muka bumi ini, yaitu dengan adanya orang tua kita. Jadi orang tua kita itu adalah sebagai sebab eksistensi kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di muka bumi ini, ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu tidaklah heran dan tidaklah berlebihan kiranya, ya, jika nikmat, ya, atau mensyukuri nikmat ijad, ya, nikmat keberadaan yang itu mutlak adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, itu ya tidaklah bisa untuk kita tunaikan secara sempurna, melainkan kita juga harus mensyukuri atau bersyukur kepada orang tua kita. Jadi kita juga harus bersyukur kepada orang tua kita. Kenapa? Karena lantaran orang tua kita lah, ya, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di muka bumi ini. Ya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita perhatikan ya di dalam surat Luqman misalnya, contoh ya, ketika
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya mengandungnya, semakin lama semakin payah, ya, dan menyapihnya selama 2 tahun. Kemudian Allah mengatakan anishkurli, agar bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, bersyukur kepada kedua ibu bapakmu. Ilayyal masir, dan kepadakulah, kepada Allah, ya, kalian semua akan berpulang ataupun akan kembali. Nah, di akhir ayat dari surat Luqman ayat 14 ini, Allah mengatakan setelah Allah terangkan perintahnya, wasiatnya kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu, ya, Allah perintahkan anishkurli, agar bersyukur kepadaku, wali walidaika. Nah, itu disertakan juga dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Ya, anishkurli wali walidaika. Kenapa? Karena nikmatul ijad, nikmat keberadaan kita ini tidak lepas dari peran orang tua kita. Karena orang tua kita lah kita wujud di muka bumi ini. Tentunya Allah yang menciptakan. Sebab mutlaknya adalah Allah. Artinya Allah pencipta. Tapi Allah menciptakan orang tua kita yang menikah. Lalu kemudian dari mereka lah kita lahir. Yaitu dilahirkan dari ibu kita. Dan ibu kita tidak mungkin bisa mengandung apabila tidak dibuahi oleh bapak kita. Sehingga seburuk-buruknya orang tua, tetap mereka memiliki andil kita mendapatkan nikmatul hayah, nikmat kehidupan ini. Dan kehidupan itu adalah nikmat yang Allah berikan, ya, bagi makhluknya, ya, nikmatul hayah. Nah, kemudian juga Allah berikan kita nikmatul imdad, berbagai macam potensi, ya. Allah tidak biarkan kita begitu, tidak Allah biarkan kita begitu saja. Allah berikan kita berbagai macam potensi untuk menyokong tujuan hidup kita di muka bumi ini. Allah berikan kita fitrah. Allah berikan kepada kita adawat li ta'allum, ya, instrumen atau alat-alat untuk bisa belajar menuntut ilmu, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Allah berikan kepada kita al-ghrais, yaitu naluri dan insting. Allah berikan kepada kita al-masyair wal wijdan, perasaan-perasaan dan emosi-emosi. Ya, dan Allah berikan kepada kita segala bentuk sarana yang dapat menyokong kita agar kita bisa, ya, sempurna di dalam beribadah kepada Allah dan menjalankan peran kita di muka bumi sebagai khalifatu fil ard, yaitu sebagai pemakmur di muka bumi ini. Dan kemudian nikmat yang paling besar setelah nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat huda, nikmatul huda, nikmat petunjuk, nikmat hidayah. Itulah nikmat yang paling utama. Karena apabila Allah tidak memberikan kita petunjuk, maka sungguh kita akan tersesat dan kita tidaklah berguna. Ya, kita akan menjadi makhluk yang paling merugi apabila Allah tidak berikan kita hidayah. Sehingga nikmatul huda adalah nikmat yang paling tinggi. Dan nikmatul hidayah, hidayah itu juga ada 2 jenis, ada 2 macam. Yang pertama adalah hidayatul taufik wal ilham wal qabul. Hidayah berupa taufiknya, berupa ilham dari Allah, dan juga qabul agar seseorang hamba menerima, ya, itu adalah dari Allah. Ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia Allah berikan juga kemampuan memberikan hidayah, tapi hidayah sebatas bayan wa irsyad, ya, wa nusah, yaitu hidayah berupa penjelasan, bimbingan, nasihat, hanya sekedar itu, hanya sekedar memberikan arahan nasihat. Nah, tapi itu juga sebab hidayah, ya. Nah, karena itu, ya jamaah sekalian muliakan Allah, orang tua yang mendidik anak-anaknya di atas kebaikan itu juga termasuk bagian dari upaya, ya, memberikan hidayah bayan wa irsyad wa nusah, ya. Itu juga merupakan bagian hidayah juga, ya, ketika orang tua mendidik anak-anaknya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita memperhatikan, ya, di sini
ada suatu hal yang juga menarik ya, yaitu bagaimana metode penulis ya, Fadilatul Syekh ya, Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullah, setelah menerangkan tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian beliau menerangkan tentang hakikat ihsan, kemudian beliau jelaskan tentang siapa manusia yang paling berhak untuk disikapi dengan ihsan. Dan kemarin kita sudah sempat singgung nih. Ya. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, Allah Subhanahu wa taala ya itu menyebutkan ya semacam urutannya, di antaranya surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian kepada siapa? Ya, wabidil kurba, juga kepada karib kerabat. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga dekat, ya, wal jaril jun, ya, wal jaril jumbi, ya, wal jaril junubi. Afwan ya. Dan tetangga yang al junub artinya yang jauh ya. Ya, wasahibi bil jambi, dan sahabat yang sahabat dekat ya, ataupun kolega, teman sejawat ya, wabnis sabil, yaitu musafir ya, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kau miliki, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri ya. Nah, jadi jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan di sini ya, Allah menyebutkan tentang ya, setelah Allah sebutkan nih tentang haknya ini, tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah semata dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Nah, kemudian baru Allah sebutkan perintahnya yang berikutnya, yaitu apa? Untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ya. Nah, juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 misalnya, ya. Ketika Allah memberikan perintah kepada Bani Israel, Allah mengatakan ya, wa id akhadna mitsaqa bani Israila, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian ya, yaitu kepada siapa? Bani Israel, kepada anak keturunan Israel ya. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya adalah ya, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Baru kemudian disebutkan wadil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan ya, hendaknya berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ucapkan perkataan yang baik kepada manusia, tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Ya. Lalu kemudian ya, Allah mengatakan tapi kemudian kalian malah berpaling, ya, kecuali sebagian kecil dari kalian dari Bani Israel. Ya. Dan kamu masih menjadi orang-orang yang wa antum mu'ridun, ya, kalian adalah termasuk orang-orang yang mu'rid, yang yang berpaling, yang suka membangkang. Itu adalah karakternya Bani Israel. Nah, kemudian juga jamaah sekalian mulakan Allah ya, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan kepada orang tua, itu nyaris selalu, hampir semuanya ya, bahkan kalau tidak kita katakan semuanya, selalu diawali pertama dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, semuanya diawali dengan mentauhidkan Allah, baru kemudian berbicara tentang ihsan kepada orang tua. Ya. Contoh misalnya surat Al-Isra ayat 23, 24. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Rabbmu telah memerintahkanmu
agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat ihsan kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ya, dan jika salah seorang dari keduanya atau kedua bapak ibumu udah berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan ya perkataan jangan engkau membentak. Ucapkanlah perkataan yang mulia, yang baik ya. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan rahmah kasih sayang. Waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, nanti ini adalah kaitannya dengan doa yang diajarkan di poin berikutnya, di pertanyaan berikutnya. Dan ucapkanlah ini doa yang Allah ajarkan. Ya irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, sayangilah keduanya, ibu bapakku, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Ya. Nah, juga dalam surat Luqman bisa kita lihat, ya nasihat Luqman pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, ya. Karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Baru kemudian Allah datang memberikan nasihat, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, dan seterusnya. Ya, juga dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, jangan taati keduanya di dalam hal itu. Ya, dan hanya kepadaku, yaitu kepada Allah tempat berpulangmu, dan aku akan sampaikan kepadamu apa yang kamu amalkan, ya. Nah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan hal ini. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Sebenarnya itu ada suatu hal yang menarik, ya. Jadi pada saat kita mengajarkan kepada anak tentang konsep ihsan, ya, dan itu adalah merupakan haknya Allah, yaitu ketika beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah, dengan menghadirkan hati yang seutuhnya, dengan ihsan di dalam ibadah, karena ini merupakan keikhlasan yang tinggi, ya. Karena seakan-akan kita bisa melihat Allah, atau kita menghadirkan Allah lah yang melihat kita, ya. Jadi kalau nggak musyahadah, itu adalah muraqabah, ya. Nah, sehingga jemaah sekalian muliakan Allah, ya, ketika seseorang itu menunaikan haknya Allah, Allah nggak akan lupa haknya orang tua. Allah tidak akan lupa haknya orang tua. Karenanya, ya, ketika kita misalnya melihat ya di dalam surat Luqman misalnya, ya. Surat Luqman, ya, ketika Allah membawakan nih nasihatnya Luqman, ya. Yaitu nasihat pertamanya Luqman adalah apa? Apa namanya? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, ayat ke-13. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai nak, jangan wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman sedang menasihati anaknya, wahai nak, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Ya, ini nasihat Luqman nih. Kemudian di ayat 14-15 itu nasihat Allah, bukan nasihat Luqman. Allah masuk, ya, menyelangi nasihat Luqman, karena di ayat 16, 17 dan seterusnya itu nasihat Luqman lagi. Ya, di ayat 16 itu nasihat Luqman tentang muraqabah, ya. Di ayat ke-17 nasihat Luqman tentang salat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Ya, di ayat ke-18, 19 adalah tentang masalah etika, adab, ya, dan sifat tawadhu, meninggalkan perbuatan sombong. Ya, tapi yang menarik, Allah masuk di antara sela-sela nasihat Luqman ini, ya, terutama di ayat 14-15 setelah nasihat Luqman tentang apa? Tentang tauhid, yaitu agar anaknya tidak menyekutukan Allah. Baru kemudian Allah masuk memberikan nasihat, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika ya.
ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Nah, di dua ayat ini adalah nasihatnya Allah Azza wa Jalla, bukan termasuk nasihatnya Luqman. Nah, di antara faidah, ya, Allah masuk menyelangi nasihat Luqman berkaitan dengan perintah Allah berbakti kepada orang tua dan mengingatkan tentang haknya orang tua. Ini sebenarnya ada pelajaran yang baik, ya, sebagaimana yang disebutkan ya oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad, ya, hafizahullah taala, yaitu di antara faidah kenapa Allah masuk menyelangi nasihat, ya, terutama setelah nasihat, ya, Luqman mengajarkan tauhid, karena tauhid haknya Allah, ya. Jadi seakan-akan kita itu diberitahukan bahwasanya siapa yang menegakkan haknya Allah, siapa dari para orang tua yang menegakkan haknya Allah terhadap anak-anaknya, artinya anaknya diajarkan untuk menegakkan haknya Allah yang paling tinggi yaitu tauhid, maka Allah tidak akan melupakan haknya orang tua. Allah ingatkan kepada para anak tentang haknya orang tua, yaitu Allah perintahkan agar anak-anak mereka berbakti kepada orang tuanya. Ya. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu tentang salah satu konsepsi al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Artinya, ya, apabila orang tua mereka membangun koneksi dirinya dengan Allah dan membangunkan koneksi anaknya dengan Allah, Allah tidak akan melupakan haknya hambanya, haknya orang tua. Allah akan, ya, tunaikan haknya mereka. Di antaranya Allah akan berikan hidayah taufik. Hidayah taufik untuk anaknya, sehingga anaknya menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Sebagaimana orang tuanya mendidiknya di waktu masih kecilnya, maka ketika di hari tuanya, maka sang anak pun, ya, menyayangi dan membersamai mereka. Nah, jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bukanlah suatu hal yang aneh kiranya, ya, apabila di dalam kitab Tuhfatul Maulud, ya, Tuhfatul Wadud, ya, bi ahkamil maulud, ya, karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan qala ba'du ahli ilmi, ya, sebagian ulama itu berpendapat innallaha subhanahu wa ta'ala yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamati qabla an yas'alal walada an walidihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya, kepada orang tua tentang anaknya di hari kiamat sebelum Allah bertanya kepada anak tentang orang tuanya. Artinya Allah akan bertanya dulu nih tentang apa ya yang dilakukan oleh orang tua. Allah akan hisap dulu orang tua ini terhadap anaknya di hari kiamat. Sebelum anak ditanya tentang baktinya. Sebelum anak ditanya tentang kewajibannya. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan fa'innahu kama anna lil abbi, ya, ala ibnihi haqqan, maka falil ibni ala abihi haqqun. Sesungguhnya sebagaimana, ya, seorang ayah itu memiliki hak yang harus ia tunaikan terhadap anaknya, maka demikian pula anak juga memiliki hak, ya, yang harus dia tunaikan terhadap ayahnya. Fakama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Maka demikian pula qala ta'ala, Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar,
Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka fawasiyatul ya fawasiyatullahi lil aba'i bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil auladi bi abaihim. Ya. Jadi kesimpulannya adalah, kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim menukilkan pendapat ya, sebagian ulama, fa wasiyat wasiyatullahi lil aba'i bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil auladi bi abaihim. Ya, wasiat Allah, perintah Allah kepada para orang tua berkenaan dengan anak-anak mereka lebih didahulukan daripada perintah anak-anak terhadap orang tua mereka. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, perintah berbakti itu adalah datangnya setelah tauhid, dan kita tahu tauhid ini adalah pokok pondasi yang paling berdasar. Ya. Jadi seakan-akan berbuat bakti kepada orang tua itu adalah juga suatu hal yang penting sekali karena datangnya setelah perintah tauhid. Nah, tapi ternyata ya, bakti kepada orang tua ini untuk anak kepada orang tuanya itu sejatinya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, itu dihisapnya belakangan setelah bagaimana orang tua itu ya mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena sejatinya anak-anak itu bisa menunaikan haknya Allah, di antara sebabnya adalah karena pendidikan orang tuanya. Nah, ini penting. Ya. Jadi ya, di antara sebab ya tentunya sebab hidayah dari Allah ya. Anak-anak itu bisa menegakkan haknya Allah, menegakkan tauhid ya. Itu di antaranya adalah oleh sebab apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maksud saya adalah oleh sebab dari pendidikan orang tua kepada anaknya. Orang tua yang menunaikan kewajibannya, dia menunaikan haknya anak. Anaknya dididik dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi muwahhid, menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah. Dengan pendidikan tersebut, akhirnya sang anak ini dia pun mendapatkan taufik dari Allah untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Nah, jadi ya, jamaah sekalian menggunakan Allah. Karena itu, ya, setelah seorang hamba dia menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla, maka ketika dia menunaikan haknya Allah nih, berarti dia dapat hidayah nih dari Allah. Sehingga dia wajib menaati Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memberikan perintah kepada dia untuk wabil walidaini ihsan, berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Dan dia pun sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Meskipun orang tuanya bagaimanapun kondisinya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mentauhidkan Allah, beribadah dengan seutuhnya dan seikhlasnya. Dan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dan dengan itu menggiring dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, karena itu jamaah sekalian, kita sebagai orang tua apabila kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, maka kunci yang pertama adalah didik mereka di atas tauhid. Koneksikan hati mereka dan diri mereka seutuhnya kepada Allah. Bangun attachment mereka, bonding mereka dengan penciptanya pertama kali. Maka niscaya Allah akan membangun hubungan anak kita, attachment anak kita, bonding anak kita dengan kita dan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah itu suatu hal yang akan Allah mudahkan ketika kita mengajarkan tentang konsepsi ihsan kepada makhluk. Kenapa? Karena dia sudah berbuat ihsan kepada Allah. Manakala seorang hamba telah berbuat ihsan kepada Allah, maka Allah akan berikan dia bimbingan, hidayah, taufik untuk berbuat ihsan kepada selain Allah, kepada makhluknya. Terutama kepada orang tuanya. Nah, oleh karena itu, siapakah manusia yang paling berhak untuk disikapi dengan cara yang baik dan santun? Maka jawabannya adalah kedua orang tua. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
seorang mukmin yang mentauhidkan Allah, dia berupaya untuk bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah sebagai konsekuensi daripada keimanannya dan tauhidnya kepada Allah. Dan dia akan menaati Allah dan Rasul-Nya. Ya, sebagaimana Allah senantiasa mengingatkan, ya, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taati Rasul-Nya agar kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah dia harus berbakti kepada orang tuanya. Karena bakti kepada orang tua termasuk amal yang paling utama. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Nabi mengatakan salat pada waktunya, ya. Salat pada waktunya, ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita ini ya sedikit melompat dulu ya di pertanyaan 69 ya. Nah, ini sebab ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, ketika beliau bertanya ya kepada Rasulullah, ya, ayul amali afdal? Amal apa yang paling afdal? As-salatu ala waqtiha. Kemudian beliau bertanya, "Tsumma ay ya Rasulullah?" Kemudian apa setelah itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tsumma ay al-jihadu fi sabilillah. Kemudian apa? Ya, berikutnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa ternyata amal yang paling ya dicintai Allah, yang paling utama adalah apa? Adalah salat di waktunya, berbakti kepada orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Dan juga jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat dari Abdullah bin Amr bin As ya radhiyallahu taala anhuma, Nabi pernah bersabda, ridha rabbi fi ridhal walidi. Ya. Keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua. Ya. Wa sukhtur rabbi fi sukhtil walidi. Dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Tapi ini tidak mutlak, artinya ya keridhaan dan kemurkaan orang tua ini asalkan tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Misal, anaknya ya ingin pakai hijab, orang tuanya tidak ridho, ya, maka keinginan orang tua ini adalah keinginan yang mengandung kemaksiatan. Maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati sang khaliq, ya. Karena itu tidak boleh kita menaati orang tua dalam hal ini. Meskipun orang tua tidak ridho. Kenapa? Karena keridhoannya menyelisih keridhoan Allah. Ya, asalkan ya keridhoannya orang tua ya sejalan dengan keridhoannya Allah, maka itu adalah keridhaan yang benar, yang tepat. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, ya, maka sejatinya kita tahu ya, kita dianjurkan untuk menjalin silaturahim. Dan tidak ada silaturahim ya, jalinan silaturahim ya, yang paling kuat itu sebagaimana ikatan antara seorang ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, orang tua dan anaknya. Nah, oleh karena itu, jalinan silaturahim yang paling kuat itu adalah jalinan hubungan ayah dan anak, ibu dan anak. Dan ini juga termasuk dalam keumuman sabda Nabi SAW yang mengatakan, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahimnya, tali atau kekerabatannya. Nah, baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kita balik ke pertanyaan ke-68 ya, dan ini adalah bahasan kita yang terakhir ya. Jadi kita di pagi ini akan membahas tiga pertanyaan ya, yang 69 kalau kita sudah singgung tadi ya, karena ini berkaitan dengan hadis Nabi. Nah, yang ke-68 ini juga penting. Ya, kita ajarkan kepada anak kita, nak, apa yang kamu ucapkan apabila kamu ingin mendoakan kedua orang tuamu? Maka ucapkanlah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah doa yang indah sekali ya. Doa yang sebagian lafadznya adalah berasal dari firman Allah Azza wa Jalla, yaitu surat Al-Isra ayat 24. Ya, yang mengatakan wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, lalu kemudian juga diawali dengan doa memohon ampun. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Karena ini berangkat dari keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berkaitan dengan hadis ya yang berbunyi wa anna rajulan la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ya, ada seorang laki-laki yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia bertanya, ya, fa anna li hadza, dari mana aku dapatkan ini ya Allah? Kemudian dijawab wa qila lahu bistighfari waladika laka. Lantaran istighfar anakmu kepadamu. Ya, karena apa? Karena lantaran anakmu yang selalu memohonkan ampunan untuk dirimu, untuk orang tuanya. Sehingga kita dianjurkan untuk banyak beristighfar, memohon ampunan. Di antaranya bentuk istighfar kita adalah kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya. Rabbi gfirli wali walidayya. Artinya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Jadi, ini adalah juga bagian dari konsepsiku anfusakum wa ahlikum, artinya jagalah diri kalian terlebih dahulu baru keluarga kalian. Artinya sebelum kita mendoakan selain kita atau orang lain, maka kita harus menyertakan diri kita, yaitu ya Allah ampuni aku, karena kita adalah hamba yang juga banyak dosanya dan kita butuh maghfirah Allah. Seakan-akan jangan sampai ketika kita tidak mendoakan diri kita, kita seakan-akan menyombongkan diri seperti kita tidak punya dosa atau kita nggak butuh maghfirah. Sehingga kita pun juga butuh ampunan. Dan ini adalah merupakan wujud dari bukti sayangnya kita dengan diri kita. Ya. Dan ini adalah amanat dari Allah. Diri kita adalah amanat dari Allah yang kita harus jaga, pelihara. Di antaranya kita mohon ampun kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Baru kemudian doanya ya yang sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam surat Al-Isra ayat 24 ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kasihilah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Jika kita perhatikan di sini, ini menarik ya. Doa yang Allah ajarkan di sini, ya, Allah menyebutkan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan warhamhuma kama ya arhamani shaghira, bukan. Ya. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Tidak. Tidak dikatakan seperti itu, tidak dikatakan sebagaimana keduanya menyayangi aku. Tapi sebagaimana keduanya rabbayani, mendidik aku, mentarbiyah aku sewaktu aku masih kecil. Artinya di sini, ya jamaah sekalian, ya doa memohon rahmat Allah, artinya rahmatnya Allah ini akan datang kepada orang tua sebagaimana yang dipinta oleh anaknya adalah ya kongruen ya apa namanya? Jadi tegak lurus dengan sejauh mana orang tuanya melakukan tarbiyah atau pendidikan. Artinya semakin besar upaya orang tua dan semakin benar dan semakin baik upaya tarbiyah atau pendidikan orang tua kepada anaknya dari semenjak kecil, maka akan semakin besar pula rahmatnya Allah. Demikian pula orang tua yang abai, orang tua yang lalai, tapi kemudian anaknya itu dapat hidayah dari Allah, anaknya ngaji, anaknya belajar, anaknya mendoakan orang tuanya. Allah juga akan berikan kasih sayang, Allah akan berikan rahmat. Ya, di antaranya rahmat dalam bentuk
Itu tadi anak yang soleh. Kemudian anak yang mendoakan ampunan dan juga mendoakan rahmat. Insya Allah ya sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan kabulkan. Tapi tentunya tingkat rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada orang tua tadi berbeda. Antara orang tua yang benar-benar mereka itu mengeluarkan tenaganya, waktunya, hartanya dalam rangka untuk mentarbiyah, mendidik anaknya sewaktu anaknya masih kecil. Dengan orang tua yang cenderung abai, nyantai. Ya, tentunya nggak sama, karena Allah Maha Adil. Allah akan balas sesuai dengan apa amalan seseorang. Ya. Nah, jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita ya jamaah. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah melalui doa anak-anak kita, maka jangan pernah kita meremehkan atau jangan pernah kita ya mengabaikan pendidikan anak-anak kita dari semenjak kecilnya. Karena sejauh mana, sebesar apa tarbiyah kita, pendidikan kita kepada anak-anak kita semenjak dari kecilnya, maka sejauh dan sebesar itu pula lah rahmatnya Allah Azza wa Jalla akan terlimpahkan kepada kita biiznillahi ta'ala. Nah, mungkin ini Mas Yusuf yang bisa disampaikan pada kesempatan kita. Insya Allah nanti baru kita lanjutkan di pertanyaan ke-70, yaitu kita akan berbicara tentang manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yaitu baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang masuk, ya bisa saya jawab, akan saya jawab ya. Namun kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin insya Allah kita bisa lanjutkan di sesi atau di pertanyaan berikutnya ya. Jika memang tidak ada pertanyaan ya. Nah, dan bagi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, yang ingin mengunduh e-book ini atau buku ini, itu bisa diunduh atau di-download ya di website Radio Muslim Jogja, atau juga bisa diunduh di website kami di anakteladan.id ya. Memang judul bukunya adalah Mengajarkan Anak Tauhid, karena ini ada 2 e-book yang kami jadikan satu. Ya, yang pertama adalah e-book Ta'limus Sibyan At-Tauhid karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, itu di bagian pertama. Alhamdulillah bagian pertama ini sudah selesai kita bahas ya. Juga kita bahas di stasiun top radio yang kita sayangi ini, yaitu Radio Muslim Jogja. Dan alhamdulillah sudah selesai. Bagi para pendengar sekalian atau kawan-kawan yang ingin beristifadah untuk mendengarkan rekaman atau videonya, bisa mengunduh atau mendengarnya secara streaming baik di Radio Muslim atau di YouTube untuk channel saya ya, Abu Salma Muhammad. Dan juga untuk bagian kedua dari e-book ini, yaitu As'ilatu wa ajwibatu lisigari ma la yastaghni anhul kibar. Ya, ini juga sudah sampai di pertemuan ke-32 ya kalau tidak salah tadi. Ya, dan kita sudah sampai di pertanyaan ya ke-67 sampai ke-69. Untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga sama, bisa didengarkan secara streaming atau diunduh audionya di Radio Muslim Yogyakarta ya. Dan untuk videonya juga bisa disaksikan di channel YouTube saya ya. Dan ini sebagai iklan saja, informasi ya, bukan iklan ya. Naam. Baik, mungkin kita sembari menunggu pertanyaan yang masuk ya. Dan jika belum ada pertanyaan ya, mungkin kita bisa tutup majelis kita pada pagi hari ini ya. Dan insya Allah nanti jika ada pertanyaan di kesempatan yang belum dijawab ya, ataupun jika belum ada pertanyaan, mungkin insya Allah kita akan jawab di pertemuan kita berikutnya insya Allah taala. Nah, baik.
Baik Mas Yusuf, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika belum ada pertanyaan, yang mungkin insya Allah bisa kita tutup majelis kita pada pagi hari ini ya. Dan jika sudah ada pertanyaan, ya mungkin bisa dibacakan pertanyaannya. Naam. Ya, barakallahu fikum jami'an ya. Baik, jamaah sekalian, para pendengar Radio Muslim Jogja dan juga para ikhwas sekalian, ya, dikarenakan belum ada pertanyaan, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan untuk kita kesehatan, kesempatan, dan juga taufik yang paling penting ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita dan kita senantiasa diberikan semangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu kita, dan kita memohon kepada Allah ya agar Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah karuniakan untuk kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan yang senantiasa mendoakan ya kedua orang tuanya. Barakallahu fikum jami'an. Untuk selanjutnya ya penutup saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita Mas Yusuf. Barakallahu fikum jami'an.